Jadi kalau terang niki aturan normal. Nah, ini kalau terangkan gitu. Terus kitab ini namanya kitab Minhajul Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab apa? Muharrar apa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini karangan Imam Haromen. Kalau ada sekitar kalau nggak salah 8 juz. Mau kalau terang gitu. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih istilahul fuqaha itu kalau akwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya nggak boleh sampean bilang harusnya itu nggak boleh. Wa hadza qaulun lin Nawawi itu tidak boleh. Wa hadza qaulun lirrafi'i tidak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wa hadza wajhun iku lin Nawawi atau lirrafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu. Ini kaidah. Nah, efeknya begini, pendapat Imam Syafi'i ini kan 2, kadang 3. Karena beliau istihad, di mana-mana istihad itu tagnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya, di mana-mana istihad itu dari tag yang tidak mansus. Karena yang namanya istihad itu sesuatunya muhtamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairahu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh istihad. Ini penting saudara. Nah, karena istihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mama. Saya pernah menyatakan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Sehingga banyak ashabus Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharrar mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batul jabha alal ardi karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dari Imam Syafi'i yang di tagnya begini, fa'in qala qailun. Andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batul jabha alal ardi, ya kana mutajan itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup batul jabha. Karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basari. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiyar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiyar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz. Kayak misalnya Nabi tawaf raqiban, itu bukti syarat siapa? Bukti jawaz. Jawaz, karena tawaf masyian afdal. Tapi Nabi sendiri tawaf raqiban. Nabi pernah wudu salah samarot. Tapi Nabi juga pernah wudu marrotan Ya sudah, yang salah samarot itu afdaliyah, yang marrotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup batul jabah, berarti safatu adumen itu syarat sah apa syarat afdaliyah? Syarat afdaliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira istihad seperti gimana-mana istihad itu kayak iya kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhahir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabus Syafi'i, dengarin ya, kalau benar akwalnya itu aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asah. Apa? Al-asah sing luweh sahih. Berarti musuhnya ya sahih cuma kurang sahih. Makanya kaul asah sama sahih itu tinggi sahih. Saya ulang lagi ya, kaul asah sama sahih itu tinggi sahih karena pelawan kaul sahih itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang melawan itu namanya salah.
Nah, sehingga kaul sohe itu lebih keren ketimbang aso, karena pelawan kaul aso hanya doe, tapi penantang kaul sohe fasih. Mergo sohe maknanya benar, berarti yang lawan salah. Tapi kalau aso itu lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi sing mulang lebih ramulang itu sohe. Kiai mulang lebih ramulang itu ora perbandingan, karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai ora mulang dicucuk gelem, salam kita beli gak gelem, mulangnya ra gelem. Kurang ajar itu, semuanya kurang ajar, harus dilawan ini. Mboten kritik, tenanan. Loh betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kowe kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama saya. Karena adat pondok itu anggere keluargane iki dihormat. Lho kula nek kecelok wong alim, misale ramalan sampean sama aku lah kita nyucuk. Aku yakin santri kajian sira tau lah ketemu aku nyucuk. Cara kula nu isin Mbak Pengira. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu. Saya ini kecelok mantu situ kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk dia dicucuk, mergo aku punya jam di situ kiri. Oh ya orang pati kakean hisab gitu. Lho kalau adat pondok kan gitu. Misalnya niki dicucuk, ponakane dicucuk. Sing ngaku-ngaku lho dicucuk. Kroni-kroni ini lho dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kayak gue ini mondok diwaseli ya kudune dadi pinter terus mangan tok, pindah turu. Aku ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, soheh sama aso itu keren. Soheh, karena penantang kaul soheh itu fasih. Tapi kalau penantang kaul aso hanya dikatakan doe. Makanya fa'ing qawiyal khilaf. Kalau khilaf itu masih imbang disebut aso. Karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut soheh. Al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris itu. Wong sing darani ganteng itu mau aso. Sing darane elek ya rada bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris iku lanang, sono wong darani wedok iku fasid gitu. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Ki darani Pak Haris ganteng itu sah diperdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul aso. Tapi penantangnya hanya dikatakan doe. Tapi kalau Pak Haris lanang itu soheh. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya? Jadi kamarnya agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul aso, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Mergo aso maknanya luweh bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi wong Jawa kadang maknane asal luwe sohe, ngiranya itu lebih top timbang sohe. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu ora kiai ulama. Mergo mulai maknane asal luwe sohe mau sohe tok. Nah ana sing ngono berarti ora tau. Ora fala ya fulu falan yakin ra iso tasrif. Oh, akhir sing ra iso iku ya berarti ra iso tasrif. Nah, kenapa dalam aqwalus Syafi'i tidak katakan aso sama soheh ta'adduban mal imamis Syafi'i? Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah, saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyon sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah, santri ini nak nyeritakno, apa bener kiai ini jenengan dulu misalnya partai ini aneh, ya terkenal ngono, karena kita tidak siap. Misalnya, kenapa terus kayak ini jenengan radhi hati kita ya terkenal ngono kan gitu. Karena apa? Dikatakan wah itu gak bener. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya, misalnya Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu biqadri ajata tahara saksun sumai sholia sholat arfa khamsa rakaatin mu'tadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan doif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya ngono. Apa? Terkenalnya. Jadi misalnya ada gosip, Pak Haris Pak Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni, wah iku gak bener, ketoke bener masalahnya.
Jadi pokoknya kira-kira gitu loh. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, istilahnya ya terkenalnya kan bisa ya bisa tidak. Jadi utawa ini, harus payu rabi sok wiridan mahabbah ya. Kamu harus bilang ya terkenalnya mohon. Tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau terima ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi ashabu sahih keren mana? Keren sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Tapi kalau penantang ashabu doi. Ya jelas ya. Jadi takdir apa? Fa in qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat, kultu al-aso karena penantangnya masih keren wa illa fasohe wahai tu aqulu al-madzhab faminat tariqah mau ngaji iki kesane wong alim jebule ra iso mungkin dosa ra iso mungkin ngaji iki kok ngaji iki terkenale ning urutan pondok bar takrif fatul muin fatul wahab terus mahali jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ra mereka ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk mahali. Jadi kamu pernah kowe gaya-gayanan nopo piye ra. Ketok ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenal ya. Iya betul, di sarang itu mahali kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi bar takrib, muin, fatul wahab. Kayak jujak langsung nopo. Kemungkinannya 2, alim betul atau alim-aliman tadi. Masyhur. Gaya-gayanan, masyhure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang dimahali itu. Terus jadi jelas ya sahih sama aso keren mana? Sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Kalau penantang aso jadi masih keren. Wahai tu aqulu al-madzhab. Ora usah diharokati al-madzhab karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wahai tu aqulu al-madzhaba juga keliru karena al-madzhaba di sini bukan maf'ul banyak aqulu, tapi i'rab hikayah. Jadi nanti bisa saja musannaf dawuh alal madhabi. Jadi wahai tu aqulu sekiranya ucap ingsun al-madzhab alal madzhab. Biasanya kan gitu beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madzhab. Paham ya? Jadi terserahlah i'rabnya terserah sampean bawa contoh nasab ya kena jar ya kena. Sementing paham, no? Yang penting nopo? Paham. Faminat toriko ini mongko iku saking toriko loro awit turu kita biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku ya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi iku ikhtilafe para ashabus. Dadi ning kita fikih ana toriko, tapi coba takokno sadili apa nasaban ndi mbahmu ya ora ono. Dadi toriko ning bab fikih iku toriko tu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takon, sadili tanah sabandi ora ning fikih toriko iku manane apa? Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar. Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah dhewe-dhewe. Bab toriko ning bab torikoe mursyid nggih napa? Sadiliyah napa? Naksabandiyah, Tijaniyah, Satoriyah jenenge toriko. Toriko mimbulet ya, bungsu bulat ruwet ngaji muin ra paham ngaji mahal bulat ya tapi sanggepnya mantas sababi komen bawa min jadi nak ra iso niru wong alim ya gaya-gayane niru wong insyaallah mantas sababi komen bawa minum memindah minum gaya-gayane oleh hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan nggak mesti pakem, nopo? Nggak mesti nopo? Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Engko nek ora manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapake. Tapi misalnya dijawab tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuane. Ya kayak iya kayak ndak itu jenenge istihad. Mane nek di bojo sering njaluk dhuwit iku kudu bangga. Berarti pinter tenan, wis ngerti dhuwit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo? Jadi bang njaluk tonggo malah ku isin.
Misalnya kita bojo senyum, di bojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah, tapi nak senyum sumbe wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad, kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Lah tapi nak nas ngene, kowe seneng di bojo bacokan, mesti wong sepakat gak seneng kan? Karena ndak ada sisi baiknya. Lah iku jenenge nas, apa? Keburukan bacok iku nas. Pasti. Yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Nah kalau rival itu kuat disebut aso, kalau rival itu tidak kuat disebut sohe. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan nggak perlu istihad. Nggak sampai tak beda. Seneng dibujuk ramah tahan mencurengan. Nak ramah resikonya ambek tanggamu ya ramah, ambek musuhmu ya ramah. Nak mencurengkan korbannya rata gomutok. Kowe ya korbannya bila. Nah itu, wah itu mahalul istihad. Kecuali sempurna, mau ambil umlio kerang, ambil kon ramah, ya ramah mungkin. Nah kayak gitu itu, jenenge istihad itu kayak iya, kayak tidak. Makanya kaidah dalam istihad apa? Ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Istihad itu pokoknya pendapat saya benar dulu, tapi mungkin salah, tapi melihat orang lain Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Kayak saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi, aku ramulanglah tetap sampean jujuk karena kecelok kutu basah. Tapi saya ngene ngrasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk itu rokok isit muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istihad, sebab gak perlu mulang ning kajet. Sawangane kok Haris ra iso mulang, ya bener. Misalnya. Ya cuma nyatanya kan rapati iso, dadi misalnya. Pasti kalah tuwa be. Jadi sampean ngaji kula asline rada ngelama. Mergo putu, sampean iku wong Haris gurumu e muridku. Lah kowe saiki ngelama ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal kowe iku wis sak topoh mbek Pak Haris. Kalau saya ada ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bak kan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Loh itu banyak loh kiai yang enggak difatihai muridnya. Betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi gitu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang. Qurtubi muridnya bangun. Bareng mondok sarang langsung bangun. Ini Qurtubi mati gak difatihai. Dia ini nulis wis muridnya Mbah Mun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid deh. Ya enggak to, misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya Mbah Qurtubi muridnya Mbah Sahal. Cek muni ngaji temu teng Mbah Qurtubi, bareng mondok ning Mbah Sahal, ngaji ning di Mbah Sahal. Gurumu sapa Mbah Sahal hilang. Nah, saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedusan Pak Haris tadi. Siap, Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak mbok Fatihah iku. Ayo kira-kira sampean takoki wong, kowe ngaji mahali besok sapa? Baca Gus Bak apa Pak Haris? Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar, apa? Semoga dosa saya diampuni karena ini. Lalu derajat pas-pasan digagal loh. Oh itu banyak kiai-kiai yang ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu yang ngeluh, Gus Rian di murid kula, saya buat ngakoni kula. Karena tadi langsung mondok kan. Aku lho rada bejo karena kalau milih alit langsung mensarang. Jadi rapati dekat adami kata-kata kula milih alit. Makanya saya itu apa ya, pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada wong kula mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putrane Mbah Mun karena rapati roh. Jadi ada Mbah Mun pun mulai nekeran karena memang enggak paham maksudnya harus bagaimana enggak paham. Saya ulang lagi ya, jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang ngiranya asoh itu luweh soheh, dikira keren. Padahal asoh itu justru gak keren karena luweh soheh, penantangnya ada unsur sohehnya. Paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah. Paham ya? Berarti soheh asoh keren soheh. Paham ya? Itu kalau gak ngaji dah bisa tak jamin.
Pemana sih raiso sorok, tambah raiso yakin.